Oke, kembali lagi bersama kami di Rame Rice Production. Jadi teman-temanku sekalian, para penonton, para subscriber, malam hari ini kita kembali berkumpul bersama teman kita Lexan untuk kembali membahas tentang perkembangan politik Manggarai. Jadi untuk tidak memperpanjang waktu, mungkin kita langsung saja kepada Bu Lexan. Bu Lexan, bagaimana kira-kira menurut Pak Lexan untuk perkembangan Manggarai saat ini? Oke, selamat datang. Baik, untuk teman-teman yang selalu subscribe, yang selalu mendukung kami. Pertama saya katakan terima kasih kepada Bung Eki sudah mengundang kembali untuk mendiskusikan tentang keadaan Manggarai. Jadi ada beberapa agenda yang perlu kita bahas pada malam hari ini. Yang pertama, antara konstelasi politik dengan budaya. Oke, ini menarik. Begini dulu Pak Alexander, ini kita membahas konteksnya, apa tadi istilahnya itu? Konstelasi politik dengan budaya. Konstelasi politik dengan budaya. Kira-kira sebelum kita membahas terlalu jauh dulu Pak Alexander, apa kira-kira yang dimaksud dengan konstelasi politik? Ya, konstelasi politik dan budaya itu, supaya teman-teman juga yang menonton tidak gagal paham. Bukan berarti kita sombong ya teman-teman ya, tetapi memang saya pribadi dan mungkin ada teman-teman lain juga yang tidak memahami penggunaan bahasa ilmiah ini. Berikan penjelasan singkatnya dulu Pak Alexander. Jadi yang pertama itu yang perlu kita bicarakan Pegi ya, mengenai dengan konstelasi politik dengan budaya. Jadi berbicara tentang politik itu sebenarnya itu tidak boleh berhubungan dengan budaya, karena kadang kan kita tahu akan kausalitasnya. Terkadang politik bisa merusak budaya, tetapi budaya tidak akan pernah bisa untuk merusak politik. Oh, berarti beralih ke arah. Baik, Ya. begini dulu Pak Alexander, ini yang menarik. Tadi Pak Alexander mengatakan bahwa jangan sampai politik ini merusak kebudayaan. Ya. Bukankah mayoritas untuk keseluruhan Indonesia ini mengatakan bahwa politik memang ini dia pasti seiring sejalan dengan kebudayaan itu. Bagaimana menurut Pak Alexander kira-kira? Tidak, kalau substansinya itu kita tidak boleh untuk adakan konstelasi politik dengan budaya. Karena apa? Terkadang kita tahu resikonya, konsekuensinya itu bagaimana. Dan terkadang juga rusaknya sebuah kebudayaan itu karena pengaruh besar dari politik. Nah, oleh karena itu, pada malam hari ini kita bicarakan tentang hal-hal serta aspek-aspek yang selalu merusak budaya dalam berpolitik. Jadi contoh, kalau di wilayah saya PGD, Ya, betul. kalau di kawasan saya Nusa Tenggara Timur, lebih khusus Kabupaten Manggarai, kita orang Manggarai ini kan rata-rata kita kan orang paham politik juga. Paham politik, Oke. betul. Kita kan tahu juga berbicara politik. Untuk kalangan masyarakat juga sebagian besar terindikasi dengan pengaruh-pengaruh politik. Nah, tetapi kadangkala ada sisi buruk ya, bisa saya katakan sisi buruk. Nah, dari mana dulu Pak Alexander? Kalau jangan sampai kita digiring opini bahwa kita menganggap remeh ya, menganggap remeh itu bahasa yang sering digunakan oleh orang Manggarai. Jangan sampai kita dianggap bahwa kita menganggap remeh saudara-saudara kita yang mampu untuk membahas politik. Pertanggungjawabkan dulu itu Pak Nah, Alexander. jadi begini. Jadi contoh mayoritasnya masyarakat Manggarai ya. Kalau kita kalau kita bermain dalam lingkungan politik itu, terkadang kita mengedepankan nilai kemanusiaan. Nah, substansinya sebenarnya tidak seperti contoh. Ada oknum-oknum pemerintah yang terindikasi dalam korupsi. Nah, ada oknum-oknum pemerintah yang terindikasi dalam kasus-kasus nepotisme. Tetapi kadangkala juga kita melihat dari sisi kekeluargaan. Contoh seperti apa? Jangan. Contoh, ada orang tua yang melarang anaknya. Nah, terkadang dia katakan begini, jangan, nanti itu akan merusak hubungan kekeluargaan. Nah, itu salah satu kebudayaan yang rusak. Nah, berarti boleh saya simpulkan begini Pak Alexander, berarti kebanyakan atau mayoritas orang Manggarai, terlebih khusus orang tuanya melarang anak-anak untuk mengikut berpartisipasi dalam politik. Ya. Yang sebenarnya arti politik itu sebenarnya yang sesungguhnya itu baik, hanya saja orang Manggarai menganggapnya bahwa buruk ya. Jadi, itu untuk sebagian orang tua. Jadi konklusinya begini. Jadi terkadang kalangan muda terindikasi dalam politik, terindikasi dalam pemberantasan korupsi. Namun apa yang terjadi dari pandangan masyarakat kalangan, khususnya masyarakat yang bukan gagal paham ya, tapi Ya, betul. tidak terlalu ikut dalam berpolitik,
mereka katakan bahwa itu akan merusak citra keluarga jika kita melakukan penyelidikan, jika kita melakukan kritik terhadap pemerintah. Nah, maksud saya Pak Eki, budaya itu, kebiasaan itu jangan dikulturkan. Nah, kapan budaya itu dikulturkan, itu akan merusak nilai moral dari substansinya kemanusiaan. Oke, Pak Lesa. Tapi kan kalau kita melihat sekarang ya, di tahun sekarang katakan ya mulai tahun 2015 ke atas lah. 2015 ke atas sampai sekarang ini banyak loh anak-anak muda yang mengambil bagian, ada ketertarikannya itu di dalam politik. Kira-kira menurut pemahamannya Pak Leksan bagaimana kira-kira itu? Kalau berbicara tentang generasi muda, ya kembali kita sudah diskusikan pada episode sebelumnya ya mengenai peran-peran anak muda. Banyak anak muda yang terindikasi juga dalam pemberantasan korupsi. Tetapi kebanyakan generasi-generasi muda yang di luar wilayah Pulau Flores. Oke. Ya, tetapi mereka pakai media sebagai alat bantu untuk menyampaikan aspirasi. Nah, sehingga sekarang banyak anak-anak muda yang memanfaatkan ini perkembangan media, Ya, ya. menyampaikan segala aspirasinya melalui media. Oh, Salah iya. satunya kita ini ya Pak Leksan ya. Ya, salah Salah satunya satunya kita ini membahas hal agar kita dapat mengambil bagian dalam konteks politik ini. Ya. Mereka habis itu meminta maaf. Tapi kan kalau kita pikir di situ sebenarnya apakah itu salah Pak Leksan? Kalau mereka meminta maaf melalui tradisi atau adat. Kira-kira pandangannya Pak Leksan bagaimana? Justru itu kan yang pertama kita jelas dulu bagaimana nilai-nilai dari demokrasi. Oke, nilai-nilai kebebasan. demokrasi. Kita ini kan hidup di bawah naungan kendali hukum. Kendali hukum, Jadi betul. biarkan hukum yang kendalikan kekuasaan, bukan kekuasaan yang kendalikan hukum. Dalam upaya diatur oleh pemerintah itu tidak boleh sebenarnya. Seharusnya dari rakyat, oleh rakyat Ya. dan untuk Jadi, rakyat ya. Singkatnya, jangan melarang masyarakat, entah siapapun, entah dari etnis apapun, untuk menyampaikan aspirasinya. Karena apa? Siapapun dia tetap salah satu warga masyarakat. Nah, dan juga Tetapi kan Pak Leksan kemarin itu bukan berarti pemerintah setempat bupati ya. Bupati kemarin kan bukan berarti mereka melarang. Hanya mungkin menurut pandangan saya Pak Leksan ya, entah itu salah atau benar biarkan mereka yang menilai. Tapi kan yang dilakukan pemerintah juga kemarin tidak melarang. Kan begitu konteksnya di situ Ya, ya. di videonya. Di video yang beredar kan bupatinya kan tidak melarang. dia katakan mengedepankan Tetapi- etika begitu. Mengedepankan etika, tetapi kalau menurut Pak Leksan untuk kalau boleh saya bertanya tentang bagaimana sih struktur dari perjalanan aktivis untuk cara-cara untuk menyampaikan aspirasi, terus bagaimana pandangannya dari pemerintah, haruskah pemerintah meminta masyarakat untuk menyampaikannya itu melalui adat atau memang biarkan saja itu aktivis untuk menyampaikan itu dari luar saja? Kira-kira pandangannya Pak Leksan Jadi bagaimana? begini, berbicara tentang mekanisme pergerakan dari nilai-nilai dari demokrasi. Jadi untuk etika di dalam aksi demonstran itu ada, tetapi itu ada mekanismenya juga. Jadi contoh, jika pemerintah sudah tuli, pemerintah sudah buta, ada yang mendengar tetapi pura-pura tidak mendengar. Pura-pura tidak mendengar. Ada yang melihat tetapi pura-pura buta. Nah, itu yang menjadi persoalan besar hingga adanya pergerakan-pergerakan yang bernuansa insureksi atau pemberontakan. Pemberontakan. Oke. Jadi Tapi kan kalau kita Ya. pandang sejauh ini, Pak Leksan, untuk Manggarai kita punya belum ada yang melakukan aksi yang sebrutal katakan di Sulawesi Selatan lah. Kita lihat aksi Sulawesi Selatan itu betul-betul luar biasa. Untuk Manggarai kan belum sampai di situ, Pak. Mereka masih mengedepankan attitude itu seperti yang sudah dijalankan beberapa bulan atau beberapa tahun yang terakhir lah. Jadi untuk kawasan aktivis Sulsel juga, kami juga salah satu aktivis Sulawesi Selatan, kami juga pakai etika dalam melakukan aksi demonstran, tetapi kami juga pakai mekanismenya. Oke. Nah, terkadang juga ketemu pemerintah yang brutal, yang Oke. tidak mau mendengar. Nah, kadang-kala dalam keadaan refleksi kita lahirkan pemberontakan di situ. Nah, lahirkan pemberontakan, tetapi budaya itu sudah kulturnya, Pak. Contoh, betul. Penurunan Soeharto, sejarah Penurunan penurunan 98, ya. aksi 98 ya. Penurunan Soeharto itu kan lahir karena apa? Gerakan insureksi. Ya, tanpa melalui adat ya. Bukan berarti kita menghilangkan adat ya. Ini ada- Tapi sejarah Soeharto kan dia diturunkan Sejarah- melalui Sejarah Soeharto itu yang menggambarkan budaya pemberontakan. Jadi kata pemberontakan ini ada pemberontakan yang bernilai positif. positif. Ya, betul. Ya. Oke. Kalau pemberontakan berbicara tentang semacam aksi aktivitas sehari-hari dari teman-teman mahasiswa, kalau menurut saya itu wajar dan pantas.
untuk dilakukan. Nah, terkadang kala masa kita tahu di dalam itu ada pencuri, tetapi pencuri itu kita lingkari, kita bungkus. Nah, kita tidak Oke. mengizinkan kebenaran itu untuk hadir di situ. Itu menjadi persoalan hingga lahirnya sebuah pemberontakan. Oke. Masa pencuri di kandang. Nah, itu masa pencuri di kandang. Oke, kalau Terus kita dilindungi. kalau kita Iya, iya. oke, lanjutkan dulu. Masa pencuri dilindungi di dalam kandang. Dalam upaya apa? Dengan sebagai fundamental yang mendukung pernyataannya mereka bahwasanya kalau kita aksi aksi dalam keadaan berontak atau kita pakai nuansa insureksi dalam Oke. sebuah pergerakan itu tidak mengedepankan etika. Nah, tetapi menurut saya jadi berbicara tentang etika itu kita bisa posisikan. Nah, contoh pada saat RDP rapat dengar pendapat dengan pemerintah, kita pakai etika di situ. Oke. Nah, tetapi mungkin kalau dalam pemikiran saya itu budaya Oke. dalam pergerakan. Budaya dalam demokrasi. Ya, 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 betul, termasuk ya. dari budaya dan demokrasi. Ya, oke. Jadi kita kan sendiri pribadinya kita, kalau kita melihat orang bersalah, terus orang bersalah ini tetap melakukan hal yang salah. Nah, siapa manusia yang tidak sensasional dengan Oke. persoalan-persoalan seperti itu? Nah, dari situlah dampak dan aspek awal dari hadirnya pergerakan-pergerakan yang bernuansa pemberontakan. Oke, Pak Alexan. Jadi begini Pak Alexan, ini menarik sekali Pak Alexan. Jadi kalau boleh saya kaitkan dengan pembahasan yang tadi Pak Alexan, bahwa memang cara untuk menyampaikan aspirasi itu memang harus berontak ya Pak Alexan ya. Seperti sejarahnya Soeharto tahun 98 ya. Kalau mau Ah. damai, kalau mau yang kondusif, kita pakai surat saja. Oke, berarti seharusnya bisa seperti itu ya. Hanya Iya, karena memang iya, belum hanya ada karena- respon. Hanya karena budayanya begitu. Oke, tetapi kalau misalkan kalau kita boleh kaitkan nih Pak Alexander, kejadian yang beberapa bulan terakhir, beberapa bulan lalu, entahlah bulan berapa itu, dengan kejadian yang di Manggarai ini. Karena kalau menurut saya Pak Alexander, kalau saya tidak salah menyampaikan itu dalam konteks berargumen. Dalam konteks berargumen menurut saya itu Aksi nakes. kelihatan ya aksi nakes berapa ratus orang itu di sana itu di Manggarai. Tiba-tiba kan mereka menyampaikan aspirasi mereka. Tetapi setelah mereka menyampaikan itu dipecat kalau tidak salah ya, mereka dipecat kalau tidak salah. Mereka Kalau semacam, nanti kan teman-teman sampaikan itu ya, dipecat atau bagaimana itu di sana. diintimidasi. Habis itu mereka tetap dipanggil dan melaksanakan semacam kayak ritual adat Manggarai lah. Kita tahu Oh, Paleksan iya, juga oke. orang Manggarai. Jadi Kira-kira Paleksan tanggapannya bagaimana? Jadi berawal dari insiden adanya pemecatan 249 nakes itu. 249 Ya, betul. ya, 249 nakes. Jadi untuk masa aksi waktu itu mereka bisa dikatakan semacam dipersonifikasi. Kenapa saya katakan begitu? Ketiadaan akan jiwa-jiwa revolusi itu. Nah, jadi dalam sejarah demonstran tidak ada yang namanya dan sejarahnya seorang pejuang dia meminta maaf kepada seorang pecundang. Boy, perlu digarisbawahi itu Paleksan. Ya. Berarti belum ada sejarahnya para aktivis meminta maaf ya. Ya. Meminta maaf dalam konteks untuk menyampaikan aspirasinya. Oke, Karena- lanjutkan Paleksan. Karena kalau yang saya simpulkan bahwa sejarah pergerakan aktivis setiap dinamika itu nonsensme bagi dia, omong kosong apabila tidak ada konsekuensinya, dan apapun konsekuensinya itu pun akan dia terima. Nah, dalam pemecatan nakes itu Pak, sebenarnya tenaga kesehatan ini dia punya hak untuk menyampaikan itu, tetapi itu tadi kembali kepada Tapi kembali cara merespon ya, Ya, cara merespon jadi- dari itu yang dipertanyakan oleh Bapak Heri Nabi selaku Bupati Manggarai Tengah. ya Dia betul. katakan apa? Mengedepankan etika dalam menyampaikan aspirasi. Bagaimana menurut Paleksan itu? Itu Jadi- menarik tuh. Jadi begini, etika boleh dipakai apabila ada persoalan-persoalan yang bisa diselesaikan secara kemanusiaan. Oke. Persoalan seperti itu Pak, pemecatan tanpa alasan-alasan yang mendasar. Tapi kan punya Pak. Kalau tidak salah ada itu kemarin Gini, data-datanya untuk Itu- alasan dari pemerintah bahwa dibuatnya kesepakatan itu berdasarkan kesepakatan bersama antara
antara tenaga kesehatan dengan instansi terkait. Instansi yang Jangan- harusnya prosedurnya Iya. seperti itu paling saja. Jangan ambil kesimpulan tersendiri, Pak. Jangan ambil kebijakan yang bersifat otoriter. Otoriter, betul. Jadi kalau kita lihat seperti itu, semacam Bapak Bupati Manggarai itu kan bisa dikatakan diktator. Ya, karena Oke. sudah terjadi penyalahgunaan wewenang. Jadi mungkin menurut saya seperti itu. Berarti boleh dikatakan Pak Bupati ini dia menyalahgunakan Tapi- wewenang di sana, Ya, Pak, di sana. salahnya itu teman-teman masa aksi. Mereka mengedepankan etika budaya dalam berurusan dengan politik. Betul, kita orang Manggarai ini, Pak. Kita orang Manggarai itu tidak terlepas dari budaya, tetapi kita bisa posisikan budaya itu di mana. Jadi contoh seperti itu, masa-masa aksi minta maaf dengan kepala daerah hanya karena cara untuk menyampaikan aspirasinya. Tetapi yang menjadi pertanyaan besar bagi saya, bukankah sistem yang dipakai itu sistem kerajaan? Ya kan? Oke. Mungkin sistem seperti itu kan yang dipakai sistem kerajaan, budaya kerajaan. Nah, Ya, jadi betul. Oke. dari pandangannya begini dan kesimpulannya bahwa pemerintah itu bukan Tuhan. Oke, berarti pemerintah itu bukan Tuhan Iya. ya. Kuasanya yang selalu dipuji dan merasa benar. Oke. Iya, karena dia juga itu masyarakat yang dulunya mengemis. Ngemis apa? Ngemis akan suara. Nah, pada saat suara-suara itu mau disampaikan dari atas keresahan serta ketidakadilan. Oke. Nah, dia katakan apa? Cara untuk menyampaikan aspirasi itu harus mengedepankan etika ataukah mengedepankan budaya. Nah, pertanyaan saya, tidak ada dalam catatan sejarah bahwa budaya itu akan ada hubungannya dengan politik. Tetapi dalam sejarah banyak korban korban kebudayaan hanya karena pengaruh politik. Kalau untuk budaya merusak politik itu tidak ada. Oke, ini menarik sekali. Ini sudah masuk pada poin inti di situ, Pak Lesan. Nah, ada kaitannya juga kalau boleh saya bertanya nih, Pak Lesan, terkait cara menyampaikan aspirasi ini dengan cara mendidik anak nih kayaknya, Pak Lesan. Ini ada keterkaitan di situ kayaknya. Karena kan budaya Manggarai ini, Pak, dia terlalu mengedepankan sopan santun ya, sopan santun. Nah, padahal kan kalau kita pikir artinya menyampaikan aspirasi atau pikiran itu tidak membutuhkan sopan santun ya, karena seperti ada elit politik yang mengatakan pikiran yang disopan santunkan itu hanya dibilang berdoa ya. Nah, itu. Nah, sehingga kira-kira menurut Pak Leksan apa yang menjadi kaitannya didikan orang tua dengan cara menyampaikan aspirasi terus dengan cara pandangan dari elit-elit para pemangku kekuasaan.